Shalom saudara di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya ingin menerjemahkan ya. Ada yang menarik gitu ya dari Bapak ini, saudara. Ini dia bikin di dinding komunitas gitu ya. Ini dia bikin artikel tapi agak panjang, cuma begini, saya mau bacain paragraf pertama untuk saudara dan ada yang paragraf lainnya yang penting gitu ya. Jadi gini saudara, dia bilang gini, teman-teman, ada sebuah alasan mengapa Rasul Paulus memperingatkan kita pada sebuah pembicaraan yang sama tentang damai dan keamanan. Yang wajib kita lakukan adalah watch dengan huruf besar, itu maksudnya memperhatikan. Terus dengan huruf besar lagi, dan be sober. Be sober maksudnya ngeh gitu ya, sadar gitu. 2 kali kata dia gitu. Dalam kurung 1 Tesalonika 5 ayat 6 dan 8. Pikiran yang sadar with extreme gravity. Dulu teman kerja saya ya di masa lalu itu dia sering ngomong gini, injek itu bumi gitu ya. Itu bagus sekali maknanya ya kalau saya ingat-ingat kata-katanya dia. Jadi maksudnya nggak ngawang-ngawang gitu ya saudara, benar-benar sadar gitu bahwa realitanya begini gitu ya saudara, seperti ini realitanya, dan realitanya adalah firman Tuhan. Tuhan segera datang gitu. Nah yang ini saudara, jadi saya mau terjemahkan 2 paragraf ini ya saudara. Nah yang ini jadi gini, jika saudara lihat ke media sosial, saudara akan lihat bertonton postingan mengenai orang-orang berlomba-lomba mendukung pihaknya Ukraina dan presidennya. Kata dia, tahu nggak saudara bahwa Ukraina itu sangat dikenal sebagai salah satu negara dengan pemerintahan yang paling korup di Eropa. Tahu nggak saudara bahwa presidennya Ukraina itu adalah seorang aktor terkenal. Aktor itu pemain sandiwara ya saudara. Dan dia bilang gini, seorang aktor, dia adalah seorang aktor di pertunjukan televisi Ukraina. Judulnya adalah Pelayan Masyarakat, di mana ini si presiden sekarang ini berperan sebagai seorang presiden gitu. Nah, di serial itu mengudara dari tahun 2015 sampai 2019 dan amat sangat terkenal. Catat ya bahwa pada tahun itu di mana serial televisi itu berjalan, itu dikondisikan menjadi sangat populer, dan dia ikut pemilihan presiden tahun 2019. Pas banget kata dia gitu. Nah ini ada ininya ya saudara, ada link tentang peristiwa itu, tentang film komedinya ini ya, Pelayan Masyarakat yang diperankan oleh presiden yang sekarang ini. Dan ini adalah profilnya si presiden itu gitu ya saudara. Lalu hal lainnya yang ingin saya sampaikan ke saudara adalah gini saudara, kan saya pernah bikin video ini ya saudara. Pesan dari video lama ini pun mulai terjadi. Jadi saya peringatkan di video ini yang ada bule pakai kacamata ini ya saudara, bahwa di dalam video ini ada peringatan gitu dari si ini ya, dari Dahbu, bahwa dari Dahbu yang di sini deh saudara lihat dari sini ya saudara, bahwa dia itu memperingatkan yang video yang ini ya saudara, bahwa udah dibuat simulasi gitu ya, pura-puranya ada perang
perang game gitu ya saudara, untuk ketika terjadi serangan cyber, serangan online gitu ya, sistem online itu diacak, dirusak gitu ya saudara. Nah, itu ada simulasinya. Yang melakukan simulasi itu negara-negara maju dipimpin oleh Israel, saudara. Dan dia memperingatkan lagi gitu, baru-baru ini, saya lupa 2 hari yang lalu atau kemarin ya, saya lupa ya. Gara-garanya gini, saudara, ada Twitter gitu ya, dari senator Amerika gitu ya, yang ngomong gini, serangan cyber belakangan ini yang terjadi pada plantation pengolahan air gitu ya, itu harusnya menjadi waker gitu, jam waker bagi terjadinya meningkatnya serangan yang dilakukan terhadap infrastruktur penting negara, kata dia gitu, yang dilakukan oleh para penjahat cyber atau pemain sandiwara luar yang jahat, kata dia gitu saudara. Jadi dia bilang, ingat aja ya, akan hal itu, sadari gitu bahwa ini akan segera terjadi, entah kapan, kata dia gitu. Jadi ya dia bilang gini saudara, oh ya gini, jadi saya ambil komentar yang paling pas supaya saudara bisa ngerti maksudnya apa sih gitu ya. Jika mau menjadi digital, mau menjadi sistemnya semuanya digital gitu ya saudara, jadi nggak ada yang pakai uang cash, uang cashan, uang tunaian gitu ya, dan pajak and tax, dan memajaki semua uang kecil ya, uang receh gitu ya, yang pernah dibuat. Mereka harus menghancurkan sistem yang lama. How they do it, caranya mereka melakukan itu akan selalu menjadi misteri. Itu akan menjadi titiknya gitu ya, titik dari gamenya itu gitu, bahwa orang-orang narsistik, orang-orang yang menyukai dirinya sendiri itu tidak akan pernah kalah gitu, dan itu akan menjadi salahnya seseorang, katanya gitu. Jadi ya saudara siap-siap aja gitu ya untuk hal ini saudara, untuk peringatan ini, karena satu waktu gitu uang tunai itu nggak akan kepake lagi. Ada beberapa orang yang mengingatkan gini, tarik aja semua uang tunai saudara, terus ganti dengan emas, katanya gitu. Ya saya nggak tahu dia ya, saudara bertanya sama Tuhan Yesus saja gitu ya, apa yang harus kita lakukan, karena dia adalah gembala kita dan dia adalah penasehat yang ajaib. Demikian saudara saya sampaikan, mari kita pandang ke atas, Tuhan pasti segera datang. Sampai jumpa di awan-awan. Shalom, Maranatha.